Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andawiyatus Solekah, NIM 22403028. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko pada bank umum syariah. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian manajemen risiko pada bank umum syariah adalah prosedur dan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank syariah. Manajemen risiko bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Untuk mengelola risiko dengan efektif, bank syariah perlu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan modern. Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Dalam perspektif Islam, kegiatan manajemen risiko adalah kegiatan dengan cara berusaha untuk menjaga amanah itu pada harta kekayaan demi untuk kebaikan perusahaan juga. Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko, di mana ada mengidentifikasi segala sesuatu yang bisa salah. Langkah berikutnya yaitu menganalisis risiko untuk memahami seberapa besar dampaknya dan seberapa sering kemungkinan itu terjadi. Setelah itu risikonya dievaluasi untuk menentukan prioritas penanganannya, di mana risiko dengan dampak terbesar akan ditangani terlebih dahulu. Terakhir, pengendalian risiko melibatkan tindakan konkret untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak surplus dan pihak defisit. Hal ini tentu menjadikan bank menghadapi resiko dalam kegiatan operasional bank yang dilakukan. Bank menghimpun dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan atau mayoritas dalam jangka panjang. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu yang menimbulkan resiko pada operasional perbankan. Sekuat apapun perbankan akan jatuh dalam waktu singkat apabila mayoritas nasabah menarik dananya pada waktu yang sama. Bank syariah memiliki resiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ-organ perusahaan, tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam mencakup luas. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada jenis-jenis manajemen resiko pada bank umum syariah. Perbankan adalah lembaga dekat dengan resiko, khususnya yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkan sebagai pihak yang paling begitu riskan dalam urusan resiko. Berikutnya, kondisi perekonomian baik domestik, regional, maupun internasional turut memberi andil dalam urusan pembentukan resiko perbankan. Beberapa jenisnya, yang pertama ada resiko kredit. Resiko kredit merupakan resiko yang muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, seperti akad, salam, atau mengirimkan barang. Misalnya akad mudharabah, sebelum menerima aset atau uang chargernya sendiri sehingga menyebabkan kerugian. Kasus berbagi hasil, resiko kredit adalah tidak terbayar kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempo. Yang kedua ada resiko benchmark. Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa syariah tidak menghadapi sebuah resiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun, perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa resiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga itu ada resiko likuiditas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam resiko benchmark, resiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan aset. Resiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah. Yang keempat, itu ada resiko operasional. Dalam resiko operasional memiliki usia yang relatif muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi, menjadi sesuatu yang kuat bagi lembaga bank syariah.
Resiko operasional bisa muncul akibat mempunyai sumber daya manusia atau disingkat sebagai SDM yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis. Software komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diperlukan bank syariah. Dengan ini melahirkan resiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. Untuk yang terakhir, yang kelima itu ada resiko pembiayaan fidusia. Dalam hal ini rendahnya return bank di Indonesia bandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya resiko fidusia, yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggan kontra investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Yang ketiga, ada karakteristik manajemen resiko pada bank umum syariah. Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi manajemen resiko. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan akan resiko. Secara garis besar, resiko oleh bank syariah relatif sama dengan bank konvensional. Namun, bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi resiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Manajemen resiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan perbankan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Nah, untuk yang pertama, karakteristiknya itu ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi resiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada 6 hal, yaitu proses transaksi pembiayaan. Yang kedua ada proses manajemen sumber daya manusia atau insani. Yang ketiga ada teknologi. Yang keempat ada lingkungan eksternal dan kerusakan. Yang kedua itu ada penilaian resiko. Dalam penilaian resiko, keunikan bank Islam ada hubungan antara probability dan impact. Yang ketiga ada antipasi resiko. Antipasi resiko dalam bank Islam bertujuan untuk yang pertama itu ada preventif. Dalam hal ini, Bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, Bank Islam juga memamerkan opini bahwa fatwa DSNN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar wewenang. Yang kedua ada detektif. Pengawasan dalam Bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Yang ketiga ada recovery. Koreksi atau suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Yang keempat itu ada monitoring resiko. Aktivitas dalam Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye-bye. Take a dive into the night.